Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali pada program Sapaan Kasih GKPB Jemaat Kristus Kasih tanggal 11 Agustus 2025. Kiranya kita senantiasa bersukacita dalam penyertaan kasih Kristus. Bahan bacaan kita pada hari ini terambil dari Yoel pasal yang kedua dan ayatnya yang ke-32, dan juga Lukas pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-8. Namun sebelum kita merenungkannya, mari kita satu hati dalam doa. Ya Bapa, saat ini kami ingin mengucap syukur atas berkat dan juga penyertaan yang boleh senantiasa Engkau berikan kepada kami. Bapa yang baik, sebentar lagi kami mau mendengar dan juga merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat, pengetahuan, agar apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami renungkan, tidak hanya berhenti di telinga kami, tetapi juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya juga Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran akan firman-Mu ini, sehingga semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dan saya akan membacakan bagi kita semua. Yoel 2 ayat yang ke-32. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan dilanjutkan dengan Lukas 21 ayat yang ke-8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Demikianlah firman Allah. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengar dan juga melakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hari ini firman kita ingin mengingatkan kita agar kita hanya mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus dalam berbagai keadaan dan situasi yang saat ini sedang kita alami. Kita lihat pada Lukas pasal 21 ayat yang ke-8 bahwa kita diajak untuk berwaspadalah, yang mana waspada ini memiliki arti untuk kita harus berjaga-jaga dan berhati-hati akan pengajaran-pengajaran palsu yang bisa menyesatkan kita. Pengajaran palsu adalah pengajaran yang tidak sesuai dengan Injil Allah. Sehingga dalam kita memahami Injil haruslah kita ketahui konteks dari ayat tersebut. Janganlah kita hanya menggunakan pengetahuan dan juga pemahaman kita sendiri. Karena pengajaran palsu bukan hanya dapat bersumber dari orang lain, tetapi ajaran palsu itu juga bisa jadi bersumber dari diri kita sendiri. Seringkali kita salah dalam memahami apa yang dimaksud Tuhan dalam Injilnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam kita menjalani kehidupan kita, mungkin kita seringkali terkecoh untuk memilih berbagai jalan. Mungkin juga kita sering tergoda akan hal-hal duniawi yang tak jarang membawa kita untuk mencari pembelaan akan kesalahan kita sendiri. Misalnya, ketika kita telah sengaja melakukan tindakan yang tidak baik kepada sesama kita dengan melukai hati mereka, namun kita mencari pembenaran akan tindakan kita dengan mungkin mengambil kutipan-kutipan ayat dalam Alkitab yang mungkin ketika kita baca sepintas mata rasanya akan cocok di kita dan dapat menarik simpati orang-orang di sekitar kita. Tetapi apakah demikian? Apakah Allah akan membela mereka yang telah melakukan hal-hal yang tidak mengindahkan sesamanya? Atau misalnya mungkin kita memiliki niat yang baik
dalam melakukan pelayanan di gereja. Tetapi ketika kita berada di luar gereja, tingkah laku kita tidak mencerminkan pelayanan itu. Kita menghakimi orang lain, kita memiliki sikap yang tinggi hati, berbuat sesuka hati kita, dan lain-lain. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, kita perlu mengenal apa yang Allah kehendaki kepada kita. Untuk kita mengenal apa yang Ia kehendaki kepada kita melalui Injilnya, maka kita harus mendekatkan diri kita kepadanya dengan terus berdoa dan juga memohon hikmat padanya, agar Injil itu boleh sungguh-sungguh kita pahami dan tanamkan dalam diri kita bersama. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan ini sekali lagi ingin mengingatkan kita untuk berhati-hati dan juga berwaspada, agar apa yang kita lakukan ini bagi hidup kita dan juga orang lain tidak menjadi ajaran-ajaran palsu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita aminkan renungan ini dengan menaikkan pujian dari PBA 56, Besarkan Nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah nama-Nya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menghulu hidupku, Tuhan yang ajaib, kita satu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa, saat ini kami kembali hadir lagi ke hadirat-Mu, ingin mengucap syukur atas setiap berkat juga anugerah yang boleh senantiasa Engkau berikan kepada kami. Kami juga ingin mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar dan juga renungkan pada hari ini ya Tuhan. Ajarkanlah kami untuk selalu taat dan juga setia dengan firman-Mu. Bapa, kami juga ingin bersatu hati untuk berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan dalam fisiknya ya Tuhan. Kiranya apa yang boleh setiap obat-obatan, makanan dan juga minuman yang masuk dalam tubuhnya boleh menjadi kekuatan baru bagi kesehatannya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang menjalani pendidikan, kiranya Engkau memberkati mereka agar apa yang mereka boleh pelajari, apa yang boleh mereka tempuh, boleh menjadi bekal bagi masa depan mereka. Begitu juga bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini sedang dalam pergumulan pekerjaannya, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, kiranya setiap apa yang boleh mereka kerjakan dapat menjadi berkat bagi diri mereka dan juga bagi orang lain. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami berbagai pergumulan-pergumulan dalam hal-hal lainnya ya Tuhan. Kami percaya Engkau lebih mengetahui
isi hati kami masing-masing satu persatu ya Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan kami, Engkau memberikan kami penghiburan, dan Engkau memberikan jalan untuk kami ya Tuhan. Tuhan, ampuni setiap dosa juga kesalahan kami ya Tuhan. Pakai kami agar kami dapat menjadi alat kasih-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya, amin. Demikian, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.